Di backing Amerika, Australia berani berkoar ancam Indonesia tentang perang terbuka 22 Desember nanti. Saya sampaikan bahwa ancaman, tantangan geopolitik global sekarang ini harus kita hati-hati, harus kita waspadai, sehingga kesiapan dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan-perubahan apapun yang terjadi di geopolitik global. Saya tadi menyampaikan TNI harus siap. And over the course of a remarkable 7 decades, Her Majesty was a rare and reassuring constant amidst rapid change. Through the noise and turbulence of the years, she embodied and exhibited a timeless decency and an enduring calm. Saya katakan, gak usah nakut-nakuti kita dengan makar-makar. Orang-orang ini, tokoh-tokoh bangsa ini bukan makar. Jenderal-jenderal itu mempertaruhkan nyawanya dan tidak. Mereka tidak makar. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Australia atau IDF Letnan Jenderal Angus Campbell memastikan pihaknya dan Amerika Serikat AS sepakat mempercepat rencana operasi melawan Republik Islam Indonesia pada pertengahan Desember 2022. Agus melakukan perjalanan ke AS selama 5 hari dan bertemu dengan sejumlah perwira tinggi Angkatan Bersenjata AS selama berada di negeri Paman Sam. Agus membahas strategi militer Australia dan Amerika dalam menghadapi tantangan regional nantinya di Pulau Pasir, dengan fokus utama terhadap Iran untuk meningkatkan kemampuan kami menghadapi tantangan di kawasan. Kegiatan bersama dengan CENTCOM, Komando Pusat Amerika Serikat, akan diperluas secara signifikan dalam waktu dekat, ujarnya. Kami tahu Indonesia saat ini dibackingi dengan negara besar-besar dan kuat, tapi kami tak akan mundur selangkah pun demi mempertahankan Pulau Pasir. Kami siap perang lawan Indonesia dan sekutu-sekutunya. Kami tantang Indonesia perang terbuka 22 Desember nanti dengan suara lantang di depan media Australia, Sydney Newscom. Pada saat yang sama, IDF akan bertindak dengan kecepatan yang ditingkatkan melawan kubu rezim Iran. Di wilayah tersebut, kata Agus, dikutip Vivabilitas dari Australia Davis. Kembalinya di Australia, ia menyaksikan langsung latihan gabungan dengan militer Amerika Serikat. Aksi bersama kedua negara secara tersirat merupakan perang urat syaraf terhadap Irak. Peperangan terbuka antara Indonesia dan Australia bahkan sudah siap meletus. Kedua negara RI dan Australia berujung dengan pertempuran. Indonesia didukung beberapa negara sahabat tampak Rusia dan Iran mulai mengirimkan persenjataan dan beberapa alutsista canggih. Menghadapi hal itu, Indonesia kemudian menggelar dengan membentuk pasukan khusus yang terdiri atas para sukarelawan dan gabungan pasukan TNI atau Polri. Sementara Australia langsung didukung secara penuh oleh militer Inggris, yang mana kekuatan militernya sulit diimbangi Indonesia. Inggris sendiri menyatakan tidak main-main untuk membela Australia. Inggris juga mengancam akan menghancurkan menggunakan pesawat pembom nuklir jarak jauh, Assault Vulcan, sebagai pesawat pembom jarak jauh dan bisa menempuh jarak lebih 4.000 km. Vulcan yang saat itu sudah berpangkalan di Darwin, Australia bisa dengan mudah membantai Indonesia. Namun demikian, Presiden Jokowi dengan didukung Rusia dan Iran ternyata tidak takut atas ancaman pemboman oleh Inggris, karena Indonesia sudah memiliki sistem pertahanan udara yang kuat berupa pangkalan-pangkalan rudal jarak jauh SA-2 Guide lain yang dikirim dari Rusia. Terlebih pihak dan Inggris merupakan negara yang paling kuat terhadap rudal SA-2. Sebab pada tahun 1960-an satu unit pesawat mata-mata Amerika Serikat U-2 pernah ditembak jatuh Rusia menggunakan rudal SA-2 ketika sedang terbang di atas Moskow. Rudal SA-2 yang merupakan andalan Rusia di tahun 1960-an dikenal bisa dengan mudah menghantam sasaran pada jarak 20.000 km, sementara pada ketinggian maksimal 17.000 km
berkat rudal-rudal SA-2 yang sudah digelar secara merata di sekitar Jakarta, seperti di Tangerang, Cilincing, Cilodong, dan Pondok Gede. Vulkani yang telah bersiap untuk menyerang Jakarta pun tidak berani berkutik. Namun pasca pemerintahan Bung Karno, Indonesia terutama Jakarta tidak dipertahankan lagi oleh sistem pertahanan udara yang diperkuat rudal-rudal jarak jauh, apalagi senjata anti rudal, sehingga menjadi kawasan yang sangat rawan oleh serangan pesawat pembom atau rudal balistik musuh. Namun sebelumnya Inggris telah mengarahkan armada kapal selam bertenaga nuklir ke Australia dalam upaya untuk menahan pengaruh Indonesia di wilayah Pulau Pasir. Kepala Angkatan Bersenjata Inggris, Tony Radakin, diharapkan mencapai kesepakatan tentang masalah ini pada konferensi Angkatan Laut di Sydney minggu depan. Dengan demikian memenuhi komitmen London di bawah aliansi keamanan AUKUS Australia, Inggris, dan Amerika Serikat menurut media. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan baku hantam di kolom komentar.